Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya. Kita masih diberikan kesempatan, umur dan kesehatan. Maka mari kita senantiasa syukuri nikmat-nikmat Allah ini dengan meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Sehat-sehat semua dan tetap semangat menjalani kehidupan kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang akidah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tema tentang konsep ketuhanan. Ya, bagaimana pemikiran-pemikiran manusia tentang siapa Tuhan itu, ya. Sebagai kompetensi dasar yang akan kita tuju menjadi tujuan dari bab ini, yang pertama adalah diharapkan setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep ketuhanan, khususnya konsep ketuhanan di dalam agama Islam. Yang kedua, membedakan konsep ketuhanan menurut beberapa aliran dan agama. Meskipun nanti untuk konsep ketuhanan dari beberapa agama tidak saya sampaikan, namun teman-teman bisa membacanya di naskah yang saya kirimkan di Google Classroom. Kemudian yang ketiga, kompetensinya adalah mampu membuktikan secara akli maupun nakli adanya Tuhan. Apa itu akli dan apa itu nakli? Kemarin sudah kita kupas di dalam pertemuan ketiga ketika kita membahas tentang konsep akidah, ya, yang membutuhkan dalil. Kemarin kita sudah sampaikan ada dalil akli maupun nakli. Nah, pada materi ini diharapkan teman-teman akan bisa membuktikan tentang keberadaan Tuhan, ya, baik secara akli maupun dengan menggunakan dalil nakli. Baik, kita mulai saudara sekalian. Nah, dalam pertemuan yang lalu ketika kita membicarakan tentang akidah atau konsep akidah, salah satu definisi yang disampaikan oleh para ulama, diantaranya oleh Dr. Husaini Abdullah dalam kitab Dirasat fil Fikr al-Islami. Beliau menyampaikan akidah atau iman itu adalah pemikiran yang menyeluruh tentang alam. Kemudian juga pemikiran tentang manusia dan kehidupan, baik sebelum ada kehidupan dan sesudah adanya kehidupan, serta hubungan semua itu dengan sebelum adanya kehidupan dan setelah kehidupan ini. Jadi iman itu adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, tentang manusia, tentang kehidupan. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, ketika kita bicara tentang siapa Tuhan, ya, tentu kita akan memikirkan tentang alam, gitu ya, memikirkan tentang adanya alam semesta ini, gitu. Termasuk bagian dari yang menjadi pemikiran kita. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang alam, maka kita melihat sebuah fakta tentu bahwa ya di depan kita, di sekeliling kita, yang sekarang ini kita tinggal adalah alam yang terbentang begitu luas, ya, di mana kita hidup di alam ini. Ya. Bahkan dengan panca indera yang kita miliki dan akal yang ada pada diri kita dapat menyaksikan alam itu dalam segala sifat dan lakunya, ya. Ada kebesaran, ada keajaiban, ada keindahan, dan adanya perubahan-perubahan yang tetap dan terus berlangsung. Yang dimaksud perubahan yang tetap itu ya matahari setiap hari terbit dari timur, tenggelam di barat, ya. Kemudian bagaimana malam
ya dihiasi dengan bintang-bintang dan cahaya rembulan, nah kira-kira begitu. Perubahan-perubahan yang terus ya, siang malam dan seterusnya. Itu kita alami setiap hari. Dan memang kita manusia tidak bisa dipisahkan dari alam ini. Maka ketika manusia merenungkan ya, dan ini ya apa namanya terjadi pada setiap manusia, bahkan Allah melukiskan ini di dalam Al-Quran ketika berkisah tentang Ibrahim kecil waktu itu, mana beliau ketika mencari Tuhan ya, dia merasa ada sesuatu ya yang menciptakan keindahan itu ya, sehingga dalam perjalanannya Ibrahim menyangka bahwa matahari itu Tuhan, kemudian bulan atau rembulan itu Tuhan, kemudian juga menyangka bahwa bintang-bintang itu adalah Tuhan gitu. Nah, perjalanannya sama saya kira pada setiap manusia. Ketika pada suatu hari dia merasa ada sesuatu yang menguasai alam ini. Ya, bahkan biasanya ini munculnya ketika manusia masih dalam usia-usia anak itu. Seperti ketika anak saya umur 4-5 tahun lah kira-kira sudah mulai bertanya gitu ya. Sudah mulai bertanya ya, siapa yang menciptakan gunung ya, siapa yang menciptakan lautan gitu ya. Ya. Aku itu dari mana ya, gitu. Jadi muncul pemikiran-pemikiran pada diri manusia ketika usianya beranjak lebih dewasa. Nah, ada sesuatu yang menguasai alam ini. Dialah yang mengatur, yang menyusun perjalanannya, yang menjadikan segala sesuatunya, dan dialah yang maha kuasa atas setiap sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, inilah yang muncul pada diri manusia. Nah, kesan pertama bahwa ada sesuatu yang maha kuasa itu meluas, terus meluas ya. Ya, dan terus tumbuh pada segenap ya manusia seiring dengan perkembangan akalnya. Ya, mungkin kalau waktu kecil dia hanya bertanya siapa yang menciptakan gunung, ya, lautan, bintang, matahari. Ya. Tapi kemudian ini terus tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan akalnya, seiring dengan bertambahnya usianya. Nah, akhirnya perasaan ada sesuatu yang maha tadi itu terus berkembang dan akhirnya manusia akan merasakan bahwa ada sesuatu kekuatan tersembunyi ya, di balik yang tampak ini yang selalu dirasakan keberadaannya tetapi tidak dapat ditunjukkan tempatnya. Nah, inilah pemikiran-pemikiran yang terkait dengan siapa Tuhan itu. Maka saudara sekalian, ketika manusia berpikir tentang Tuhan yang itu sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala, ya, bahkan dalam sejarah dicatat pemikiran-pemikiran tentang Tuhan itu sudah dimulai sejak zaman Yunani kuno ya, dengan tokohnya Anaximandros ya, Anaximenes, ada Heraklitos, Demokritos dan Pitagoras ya. Anaximandros misalnya pada tahun 610 sampai 574. Ya, mungkin teman-teman bertanya ini tahunnya kok malah mengecil ya? Ya karena sebelum Masehi kira-kira begitu. Jadi 610 sampai 574 masa hidupnya Anaximandros sebelum Masehi ini ya. Ini sudah berpikir tentang Tuhan. Ya. Kemudian dilanjutkan tokoh berikutnya ada Anaximenes ya, ada Heraklitos, Demokritos dan Pitagoras. Ini jauh sebelum kedatangan manusia mulia Muhammad SAW. Ya, sebelum Masehi, Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi. Nah, ini jauh ya, ratusan tahun sebelum Masehi. Itu sudah berpikir tentang siapa Tuhan itu. Ya, sehingga ketika kita bicara tentang sejarah pemikiran tentang Tuhan, itu ternyata sudah sangat lama sekali manusia mencari-cari siapa Tuhan itu. Nah, baik saudara, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kemudian konsep Tuhan menurut agama-agama?
Kenapa kemudian lahir banyak agama? Kira-kira begitu pertanyaannya. Nah, untuk mengawali ini kita kupas firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fihi wa mahtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum fa hadallahu alladziina aamanu limahtalafu fihi minal haqqi bi'idnih wallahu yahdi man yasha ila syiratim mustaqim. Ayatnya cukup panjang yang artinya manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, ya, maka kemudian Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan itu. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena kedengkian antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Nah, saudara sekalian, terkait dengan ayat 213 surat Al-Baqarah tadi, sebagian besar mufassirin atau ahli tafsir mengatakan bahwa maksud dari ayat 213 surah Al-Baqarah tadi adalah bahwa manusia itu pada mulanya adalah satu agama, ya, dan kepercayaan. Apa itu? Ya, yakni mereka tidak menyekutukan Allah, atau sebetulnya mereka semua, ya, manusia itu, ya, pada awalnya adalah bertauhid, tidak menyekutukan Allah, monoteistik bukan politeistik, ya, bertuhan yang satu. Sejak manusia bahkan ada di dalam alam arwah sebelum ruh itu ditiupkan kepada jasad, gitu ya. Jadi sekali lagi para mufassirin menjelaskan Al-Baqarah 213 itu menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu satu agama, ya, satu kepercayaan, yaitu tauhid, tidak menyekutukan Allah, ya. Bahkan sejak mereka belum ditiupkan ke dalam jasad, sebelum ruh itu ditiupkan ke dalam jasad, ruh itu sudah bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat ke 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min tuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Kemudian mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Maka kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau terhadap keesaan Tuhan. Nah, ayat ini sebagai penegas bahwa sebelum ruh itu ditiupkan ke dalam jasad manusia, jasad janin, ya, yang ada dalam kandungan ibu, dalam hadis disebut pada saat usia janin itu
120 hari, ya, 4 bulan, ya, hamil 4 bulan, maka bentuk janin itu sudah sempurna. Ya. Maka kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam janin itu. Nah, sebelum ditiupkan itu, mereka, para ruh-ruh itu sudah bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka. Nah, saudara sekalian, keyakinan kepada Allah yang Maha Esa itu merupakan fitrah atau kecenderungan manusia untuk beriman dan bertauhid kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30, wa fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, teman-teman, kalau membaca ayat ini di terjemahannya itu ada catatannya, ada catatan kakinya, footnote, ya. Di dalam kitab yang kita ambil itu footnote-nya nomornya 1168. Nah, apa yang dimaksud footnote? Footnote itu penjelasan atas kalimat atau istilah yang ada dalam ayat. Nah, di 1168 dalam kitab tafsir dijelaskan yang dimaksud fitrah Allah itu adalah ciptaan Allah. Maksudnya adalah bahwa manusia itu diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Maka kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidak wajar, ya, menurut keterangan di dalam tafsir ini. Mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh dari lingkungan. Nah, jadi menurut ayat ini, manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya adalah bertauhid, ya, mengesahkan Allah. Semua manusia, ya, semua manusia adalah fitrahnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat ini, teman-teman sekalian, sangat selaras dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yulatu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yumajjisani aw yunassirani." Tiap anak yang dilahirkan ada dalam keadaan fitrah. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah, ketika kita baca penjelasan hadis ini, ya, maka para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan fitrah di sini yang pertama adalah bermakna Islam. Sehingga hadis ini bisa dimaknai tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan Muslim. Ya. Yang kedua, fitrah itu dimaknai dengan hanifah atau suka dengan kebaikan. Suka dengan perbuatan baik. Nah, itu fitrah. Ya, maka ayat ini atau hadis ini juga bisa dimaknai tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suka, senang berbuat kebaikan. Namun, kedua orang tuanya lah yang bisa membelokkan anak itu dari fitrahnya. Kedua orang tuanya lah yang bisa menjadikan anak itu yang dari Muslim menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Maka hadis ini juga mengandung hikmah betapa pentingnya peran orang tua untuk tetap menjaga fitrah si anak, ataukah justru dengan perlakuan orang tua terhadap anaknya itu bisa menjadikan anak itu menyimpang dari fitrahnya.